Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kami Datang untuk Menyembahnya. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 2 ayat 1 dan 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembahnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Minggu ini ada sesuatu yang berbeda dengan ornamen kandang Natal di gereja-gereja Katolik. Ada 3 orang raja yang berwarna merah, kuning, dan hitam. Mereka sering menamai ketiga raja itu sebagai Melchior, Kaspar, dan Baltasar. Mereka adalah orang-orang Majus yang mengikuti bintang untuk menemukan dan menyembah bayi Yesus. Sebutan ketiga nama ini berasal dari tradisi Eropa. Melchior sering digambarkan sebagai orang tua yang bijaksana. Kaspar sering digambarkan sebagai seorang pemuda. Dan Baltasar sering digambarkan sebagai orang yang berkulit hitam. Ada yang menarik yang perlu kita ingat, bahwa ketiga orang ini mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Emas melambangkan Yesus sebagai raja. Kemenyan melambangkan kealahan Yesus. Dan mur melambangkan penderitaan dan kematian Yesus. Hari Minggu ini disebut sebagai Hari Penampakan Tuhan. Penampakan kepada siapa? Kepada semua bangsa yang diwakili ketiga raja atau orang Majus dari timur itu. Mereka datang untuk menyembah Dia sebagai Raja dan Anak Allah.
Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu ini dengan simbol dan patung ketiga raja atau orang Majus dari timur yang dihadirkan pada kandang Natal dan diwartakan melalui Injil Matius pada hari ini, gereja mau menarik perhatian seluruh umat beriman. Betapa kelahiran Yesus itu menjadi magnet yang dapat mengumpulkan sekalian kaum dan bangsa dari berbagai belahan dunia. Mereka mencari Yesus, raja orang Yahudi, bukan yang lain. Berbagai belahan dunia. Mereka datang untuk menyembah Dia sebagai anak Allah yang turun ke dunia. Kata menyembah ini menjadi kata kunci yang mau mengatakan kepada kita, Yesus itu bukan saja raja orang Yahudi, melainkan Dia adalah raja seluruh alam semesta. Ia adalah anak Allah. Bahkan ketiga raja atau orang Majus dari timur ini mempersembahkan sesuatu yang menegaskan jati diri anak yang baru lahir itu. Kepadanya diberikan emas, sebab ia anak raja. Kemenyan, sebab ia adalah Tuhan. Dan mur, sebab ia akan menebus mereka yang datang menyembuh dia juga. Saudara-saudari terkasih, Matius, penginjil yang menulis Injilnya untuk orang-orang Kristen, ex-pemeluk agama Yahudi ini, justru membuka mata dan hati para pendengarnya bahwa Yesus itu lahir bukan hanya untuk mereka, melainkan untuk sekalian bangsa. Mereka harus bersyukur karena Yesus mau lahir dengan menjadi manusia sebagai seorang Yahudi dan menjadi Mesias yang dijanjikan bagi mereka. Tetapi lihatlah, ada begitu banyak orang di luar bangsa Yahudi yang bersusah-susah mencari dan menemukan sang juru selamat dunia. Dituntun oleh bintang dan harus bertanya sana-sini untuk mendapat informasi tentang raja bangsa Yahudi yang baru lahir. Kelak, gelar raja bangsa Yahudi ini juga yang dituliskan di atas salib tempat ia disalibkan dengan singkatan INRI. Yesus Nazarenus Rex Laudarum. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Maka lengkaplah dan tergenapilah bahwa persembahan emas, kemenyan, dan mur itu sudah sepantasnya dipersembahkan kepada Yesus oleh ketiga orang Majus dari timur. Mereka untuk kita renungkan dan kita tanyakan, siapakah ketiga orang Majus dari timur ini? Apakah mereka sekedar tokoh yang memiliki nama Melchior, Kaspar, dan Baltasar saja?
tradisi berkata seperti itu. Namun, nama-nama itu bisa saja diganti dengan nama kita masing-masing. Pertanyaannya, apakah kita segera bergegas dan ingin berjumpa dengan Yesus yang dilahirkan untuk sekalian bangsa? Ketiga orang Majus dari timur itu mewakili kita yang bukan bangsa Yahudi. Namun, kita memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Allah yang lahir untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudari terkasih, saya dan saudara saat ini disebut orang Kristen, orang Katolik, dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Apa yang telah dilakukan oleh ketiga orang Majus ini sudah menginspirasi kita dan menegaskan bahwa Yesus lahir ke dunia ini bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, melainkan untuk kita semua yang mau melihat bintangnya yang diwartakan oleh gereja dan percaya kepadanya. Yesus sebelum terangkat ke surga menegaskan perintahnya kepada para rasul dan muridnya. Firman-Nya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius bab 28 ayat 18 sampai 20. Pesan ini menguatkan kita untuk berteladan para Majus untuk mencari Yesus dan berserah serta menyembah Dia, dan bahwa kita juga diundang untuk mengajak orang lain untuk datang kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku terpanggil untuk memuliakan Yesus dan memperkenalkan Dia juga? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, seperti para Majus dari timur, kami ingin selalu berjumpa dengan Yesus dalam hidup kami setiap hari. Jadikanlah kami saksinya, agar makin banyak orang menerima Yesus sebagai Tuhan
dan Juru Selamat mereka. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segenap pengurus Lumen Cahaya Indonesia mengucapkan Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.